Alhamdulillah azizul ghafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar. Wa anna Muhammadan nabiyul mukhtar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatuna nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqallah fi sirri wa laniyah. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa bermajelis, bermuajahah bersama-sama bertolabul ilmi, dan tolabul ilmi ini memiliki banyak keutamaan yang luar biasa, sampai-sampai Nabi mengatakan fadl alim alal abid kafadl qamari ala syairil kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah itu seperti rembulan dengan seluruh matahari, seluruh bintang-bintang. Dan Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk masuk surga. Dan Nabi kita memberikan jaminan man kharaja fi talabu ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berbagai macam motivasi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa menghadiri majelis ilmu. Karena Nabi mengatakan ihris alama yang fa'uka, bersungguh-sungguhlah terhadap suatu amalan kebaikan. Kita disuruh bersungguh-sungguh di dalam sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Di mana ada kebaikan kita datangi. Di majelis manapun yang ada, kalau jenengan mampu, jenengan sanggup, jenengan datang. Insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materinya adalah amalan penyelamat di saat atau di puncak kegentingan di dalam kehidupan kita. Karena yang namanya kehidupan, Nabi mengatakan sayati sanawatil khoda'ah, akan datang hari-hari penipuan, hari-hari kepalsuan. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur. Maka nanti akan muncul yang namanya ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Orang yang berbicara perkara kemaslahatan umat tapi bicaranya tanpa ilmu. Dallu fa'adallu, mereka ini sesat dan menyesatkan. Dan Nabi kita juga mengatakan akan datang hari-hari yang berat. Dan Nabi SAW mengatakan badiru bi'amali fitanan, bersegeralah beramal sebelum datang hari-hari fitnah. Kalaili mudlim, karena hari fitnah itu hari-hari yang penuh ujian itu seperti gelapnya malam. Yang namanya malam yang gelap ini kan kita tidak tahu. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya beriman, siangnya kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran, paginya beriman, sorenya kafir. Yang tadi sorenya beriman, paginya kafir. Ini kinayah yang menunjukkan bahwa manusia ini mudah sekali berubah di akhir zaman. Yang jadi pahlawan berubah jadi pecundang, ya. Yang mungkin orang yang baik jadi yang buruk, beriman berubah ke imanannya. Banyak jenengan lihat Pak, di
media, mungkin YouTube dan yang lainnya. Omongannya kemarin seperti ini, besok berubah lagi, itu banyak. Manusia banyak berubah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu kita perhatikan, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami gilirkan kepada manusia. Masa jaya, masa sukses, masa bangkrut, masa kemunduran, itu juga Allah gilirkan. Tidak cuma kepada manusia, kepada Nabi pun Allah gilirkan. Nabi pernah mengalami masa gemilang, mengalahkan orang-orang kafir di perang Badar, sampai bedengkot orang kafir Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Selang berapa bulan, ketika Mekah mendengar kabar bahwa pasukan Badar itu kalah, Abu Lahab yang tidak berangkat karena usia, beliau hanya mengupah orang untuk menggantikan dirinya untuk berangkat. Dia mendengar kabar kekalahan pasukan Badar, Abu Lahab ini meradang. Abu Lahab ini marah dan jengkel. Allah berfirman, mutu bi ghairikum, matilah dengan kemarahanmu. Jadi Abu Lahab itu mati dalam kondisi apa? Jengkel, ya, dalam kondisi yang sangat-sangat marah, sehingga akhirnya dia sakit, kemudian dia mati. Ini Abu Lahab, ya, orang yang sangat benci kepada Nabi, mati ngenes, ya. Mati apa? Ngenes. Maka bapak ibu-ibu, tapi ternyata Allah gilirkan hari di mana Nabi mengalami masa yang berat, masa yang sulit, hari di mana Nabi harus kalah di perang Uhud. Tidak cuma kalah, pamannya juga terbunuh dalam kondisi yang mengenaskan. Tidak cuma pamannya, wajah beliau juga terluka, berapa gigi beliau juga tanggal. Beliau harus kehilangan para sahabat yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diingat, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami gilirkan kepada manusia, supaya manusia bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran di dalam masa-masa yang digilirkan. Mungkin hari ini jenengan susah, tapi kita nggak tahu berapa bulan akan datang, atau 1 tahun yang akan datang, mungkin jenengan berubah. Mungkin ada yang hari ini sukses, Allah beri kemudahan, Allah beri mungkin kelancaran, tapi mungkin ada masa-masa yang lain, berapa tahun kemudian Allah gilirkan dalam kondisi yang mungkin pailit. Ini bisa kita ambil pelajaran ketika Allah beri kita kelapangan, Allah beri kita kemudahan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita ujian-ujian yang berat dalam hidup kita, semoga ini bisa kita ambil ibrah supaya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kita memiliki ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada pula yang diuji dengan usahanya, diuji mungkin dengan circle-nya, pertemanan, ya, diuji dengan bestinya orang. Karena kita akan mengalami ujian yang masing-masing. Maka mari kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang satu dengan yang lainnya mungkin diuji oleh Allah di titik yang berbeda. Ada yang mungkin karena anak, karena istri, karena suami, karena lingkungan, karena pekerjaan. Mungkin juga diuji karena mungkin pertemanan, diuji pula mungkin dengan penyakit, diuji pula dengan mungkin kekurangan, tapi ada yang Allah uji dengan kelapangan. Maka mari kita pahami betul
bahwa masing-masing kita itu punya ujian. Saya yakin Mas Fajar punya ujian sendiri, saya juga yang bicara ini juga punya ujian tersendiri, punya godaan, cobaan masing-masing. Tapi mari kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu berprasangka baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan solusi di setiap ujian yang Allah berikan pada kita. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa menyingkapi, bisa keluar dari ujian ini? Ternyata jawabannya sangat mudah. Ternyata ujian ini insya Allah kita akan bisa lolos dengan kita memiliki amalan-amalan yang ini yang akan kita gunakan untuk kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh kita yang paling ikhlas. Sebagaimana sering saya katakan, paling tidak jenengan punya amalan andalan, amalan rahasia yang jenengan ketahui antara jenengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jenengan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Sebagaimana Nabi Zakaria ketika diuji dengan ujian yang berat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, ya Allah, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Yang punya istri dua juga diuji sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Jangan lihat Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Sarah menawarkan kepada Ibrahim karena lama nggak punya anak supaya mau menikahi siapa? Hajar. Para ulama berbeda pendapat apakah Hajar itu adalah anaknya Fir'aun atau Hajar adalah budak dari Fir'aun. Kalau Hajar itu anaknya Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi kita memiliki gen dari Mesir. Karena Hajar ini menurunkan Ismail, dan Ismail menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim menikahi Hajar, ternyata ketika menikahi Hajar punya anak, punya anak. Ketika punya anak, maka Sarah sangat cemburu. Ini bayangkan nih, istri Nabi cemburu menaik istri wong liya. Istri Nabi saking cemburunya Sarah, maka Sarah minta kepada Ibrahim untuk membawa pergi istrinya. Sarah sudah tidak mau melihat lagi Hajar, ya, ibunya Nabi Ismail, orang soleh aja, orang yang bertakwa, orang yang dijamin masuk surga saja juga memiliki rasa apa? Cemburu. Kemudian Hajar ini dibawa oleh Nabi Ibrahim di Bakkah yang hari ini namanya Mekah, ya. Dengan sangat mantapnya Allah taruh Hajar di dekat rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, inda baitikal muharram, ya, ditaruh di samping atau di depan Baitullah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Ka'bah Baitullah itu sudah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu hanya apa? Memperbaiki Ka'bah yang sudah runtuh, tapi pondasinya itu masih ada. Karena pendapat para ulama, Ka'bah ini dibangun oleh para malaikat. Dalilnya ini, ya, Nabi Ibrahim meletakkan siapa? Meletakkan Hajar, ya. Meletakkan Hajar di mana? Di ghairu zar'in inda baitikal muharram, ya. Diletakkan di
di samping Baitullah. Padahal nanti Nabi Ibrahim membangun Baitullah bersama Nabi Ismail alaihi salam hingga Baitikal Muharram. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hajar hanya ditinggal air ya, ditinggal berapa kurma. Ketika Ibrahim itu meninggalkan istrinya pulang ke Sarah, Ibrahim tidak berani menengok ke belakang. Kalau dia menengok ke belakang, pasti nuraninya, kecintaan dia dengan istri dan anak akan mempengaruhi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diikuti Hajar, Ibrahim tidak menengok. Kemudian Hajar bertanya, "Wahai suamiku, siapa yang memerintahkanmu meletakkan aku di sini?" Allah, ya, ditanya oleh Hajar. Apakah Allah? Iya. Maka dengan mantap Hajar mengatakan, "Idan la yudhayi'uni." Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan aku. Masya Allah nih. Biasanya yang paling disayang itu istri kedua nih. Tapi ternyata Nabi Ibrahim lebih sayang istri pertama. Yang mereka kan boten. Istri kedua ditinggal pergi padahal punya anak. Ibrahim itu baru kembali menemui Hajar ketika Ismail sudah beranjak dewasa. Saya jenengan ya wahai janji suami tanggung jawab ora nggih. Wis dadi bojo loro. Radio peni meneh. Yang ditemani adalah istri yang pertama. Jenengan purun mboten Bu? Saya yakin mboten purun ya nggih. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, satu-satunya amalan manusia yang dijadikan ibadah mengalahkan amalan para nabi yaitu amalannya Hajar. Karena ibadah sa'i itu adalah perbuatan dari Hajar alaihi salam. Itu satu-satunya manusia yang dijadikan amalannya ibadah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Dan jenengan praktekkan ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang single parent, jenengan tidak bisa lepas dari Hajar. Hajar itu seorang wanita single parent, seorang wanita yang betul-betul seorang entrepreneur. Anda bayangkan ya, tinggal di negeri yang bukan negerinya, hanya dengan membawa seorang bayi dia bisa hidup, bisa bertahan ya, dengan kehidupan yang keras di mana? Di padang pasir. Saya bertanya, dari mana Hajar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya di hari-hari yang sulit? Ini hari sudah hanya tinggal dengan bayi, ditinggal di mana? Di lembah yang tidak berbuah. Di Mekah itu korma aja mungkin tidak akan berbuah. Korma itu ada bukan di Mekah ya. Kalau di Madinah ya memang itu kebun korma. Mekah itu adanya rumput itkir dan batu. Tapi hari ini bermacam-macam buah-buahan ada berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun bukan buah dari Mekah. Saya bertanya ibu-ibu sebelum kami berikan materi kami tentang amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di masa-masa genting dalam kehidupan kita. Ada yang tahu dari mana Hajar bisa bertahan hidup? Betul Bu? Ya betul dari Allah Bu, betul dari Allah, betul ya. Tapi kan butuh ikhtiar. Seperti orang pengen harta, pengen uang harus bekerja, itu kan namanya sunnah kauni. Seperti jenengan pengen punya anak ya jenengan menikah ya. Orang pengen punya anak orang nikah ya angel ya, dari anak pungut mungkin ya. Ya, bukan anak biologis gitu. Wah iya betul. Jadi Hajar ini diberi rezeki oleh Allah lewat air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu dia gunakan untuk barter dengan para suku yang ada yang melewati Mekah. Karena Mekah dulu tidak ada yang tinggal di sana, orang Yaman yang pulang dari dagang ke negeri Syam ya, melewati Mekah ya. Mereka butuh air ya. Mungkin
Hajar butuh pakaian, butuh makanan, dibarter dengan apa? Air. Maka perlu diingat ibu-ibu, jualan air itu jualan yang paling banyak menghasilkan uang. Nah ini kalau nggak percaya tanya Bu Maliki ini, gue jual es degan barang ini. Komunet panas ini gini. Masya Allah, termasuk saya juga jual es teh barang gue. Maka bapak ibu-ibu jual air itu jual yang saya lihat hari ini memang prospek jual air gitu. Jual air. Kemarin saya lihat yang apa itu namanya, saya lihat usaha saya yang lain pada turun, nggak meroket tapi malah apa tunsrep kayak Antarajo tunsrep. Tapi saya lihat usaha air jualan es teh yang di Kerincing itu kemarin hari Oktober kemarin, keuntungan kotor sebelum bayar karyawan dan bayar kontrakan bulanan itu di atas 7 juta. Itu total jual air. Nah, kita yang lainnya nomboi. Anak usaha yang lain orang meroket aja malah tenggelam. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan inspirasi bahwa Hajar ini jual apa? Jual air. Betul foto nih, betul banyu ya. Kemarin sotonya yang kerjasama dengan Pondok Muhakim yang dikelola Pak Tri itu sekarang karyawannya 9. Karyawan 9 kemarin bagi hasil kemarin itu senilai 15 juta. Bagi hasil dengan pondok. Saya melihat bahwa memang jualan air ini hari ini menguntungkan. Di zaman yang kondisi hari ini jualan pada berat, karena Shopee saja hari ini adminnya 12%. Nah, mumet iki, Pak. Sing dodol online ya mumet lagi. Admin kan 12%. Maka Bapak Ibu-ibu berat menghadapi pajak sampai penjual pengepul susu sapi yang di Nogosari, Boyolali ya ditarik pajak 670 juta. Uang yang rekening di bank diblokir, maka dia akhirnya berhenti dari jualan apa? Susu segar. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak rekening di bank ya suatu saat bisa tarik pajak. Tarik pajak. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang perlu kita pahami, amalan yang perlu kita pahami untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari masa-masa sulit, masa-masa berat dalam ujian kita ini. Sebagaimana kita pahami, para ulama membagi bahwa tawasul itu ada 3. Gini loh, tawasul. Yang pertama tawasul yang masyru', yang disyariatkan, dan yang kedua adalah tawasul yang ghair masyru', yang tidak disyariatkan. Yang ketiga adalah tawasul yang menjadi perselisihan kalangan ulama. Yang pertama, tawasul yang masyru', yang disyariatkan, yang bisa dengan gunakan ketika dengan mengalami masa sulit, masa genting dalam kehidupan kita. Pertama adalah bertawasul bi asma'ihi wa sifatihi, bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita bisa membaca Asmaul Husna, ya Adid, ya Alim, ya Aziz ya. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, nama Allah yang paling agung di antara 99 itu apa? Bu, apa Bu? Ini ada dupras betul Pak? Belum? Oh belum ada. Nah Bu, nama Allah yang paling agung yang Allah sebut di dalam Asmaul Husna, apa itu namanya? 99 nama itu ada salah satunya, ada 2 nama yang itulah nama yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala namakan untuk dirinya, yang nantinya bisa tawasul dengan nama itu, yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Allah maha hidup, Allah maha berdiri sendiri. Nah ini ya Hayyu ya Qayyum. Nah ini penting kalau dipahami, nama Allah yang paling
agung. Sebelum jenengan minta kepada Allah, setelah jenengan bersolawat kepada Nabi, karena adab berdoa adalah bersolawat juga dengan Nabi. Setelah kita muji Allah, kita baca ya hayyu ya qayyum. Kemudian kita mengutarakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Kita diperbolehkan berdoa dengan Asmaul Husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Asmaul Husna itu adalah kepunyaan Allah, maka berdoalah dengan menyebut namanya. Itu Al-Quran. Ini jangan PR ya. Surat besok kalau satu saat saya diundang ke sini, saya tanya ini surat apa, ayat berapa. Gitu. Yang kedua, Bapak Ibu yang perlu dipahami, kita dibolehkan bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, sebagaimana para sahabat dulu bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling dekat. Umar bin Khattab pernah tawasul dengan minta doa kepada Uwais Al-Qarni, ya, seorang tabi'in. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga yakin mungkin di sekitar kita ini yang hadir ini ada yang jadi wali mungkin nih. Walinya para goib. Syarat wali itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah. Yang ketiga, takut kepada Allah. Bisa jadi ibu-ibu enten sing dados wali. Wali santri nopo wali murid gitu. Sing penting ora wali limbung daerah pundi niku Ngadirejo nggih. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita pahami. Maka ketika Nabi wafat, para sahabat tidak mendatangi kuburan beliau, tapi para sahabat ketika terjadi musibah berupa kemarau yang panjang, mereka meminta kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk mengimami sholat istisqa. Nggih, napa? Subhanallah. Istisqa. Tempat yang hari ini dipakai Nabi untuk sholat istisqa, itu hari ini dibangun masjid di utara Masjid Nabawi, namanya Masjid Al-Ghumamah. Jangan buka di YouTube nopo teng Google, masjid namanya apa? Al-Ghumamah. Kalau tanglet Al-Ghumamah niku artinya nopo? Masjid Al-Ghumamah sering dipakai untuk foto karena banyak burung merpati. Masjid nopo Al-Ghumamah. Ghumamah niku artinya mendung, nggih. Adalah tempat di mana Nabi dulu memimpin sholat istisqa. Penting nih, perlu kita pahami. Nabi kita itu kalau melihat mendung, saya tanya, seneng apa susah? Nabi itu kalau melihat mendung, wajahnya itu pucat. Tampak aura di dalam wajah beliau itu rasa takut. Ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasul? Karena saya khawatir mendung ini adalah ujian yang Allah berikan sebagaimana saudaraku Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu kaumnya adalah kaum yang suka mengurang-urangi timbangan, suka menyembah berhala, suka minum minuman keras. Sebagaimana saya ceritakan kemarin, anak ada ya di Temanggung kemarin polisi melaksanakan razia di sekolah-sekolahan SMA, mengetes urin anak SMA, putra dan putri. Didapatkan anak SMA putra dan putri ini ada berapa orang yang positif narkoba. Masa ulang ya, positif narkoba. Kemarin di sebuah pondok, ya pondok kita juga, pondok kita ya, pondok itu ya, itu juga didapati ada santri yang minum minuman keras. Waduh, masalahnya putrane ustadz kalau untuk piye kok hidup ya naik Pak Ustadz ya.
kaya iso lolos dari lolos dari apa? Pengawasan dari ustadz-ustadz yang lain. Saya juga ya itu ujian beliau. Semoga Allah beri hidayah pada putra beliau, karena saya yakin orang tuanya sudah berjuang ya. Berjuang dengan penuh tenaga, pengennya juga anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Orang tuanya juga senior saya ya. Tapi ya qadarullah, Allah beri ujian. Itu ujian, makanya saya katakan jenengan, ujian kita ini beda. Ada yang diuji oleh Allah, mungkin diuji dengan motornya, bola-bali mocat macet enten itu Bu. Enten pula yang diuji dengan bestinya, mungkin diuji dengan putranya. Tapi kita selalu katakan, kita tetap selalu husnudzon, karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sebenarnya amal itu tergantung yang terakhir. Semoga dengan kesolehan orang tuanya yang selalu berdoa, karena ciri orang tua soleh dan solehah selalu mendoakan putra dan putrinya. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan saya yakin ya, bapak dan ibunya ini melihat putra dan putrinya di matanya tetap orang baik, walaupun mungkin sebagian ustadznya mengatakan kurang baik ya. Ini karena orang tua, semoga dengan doanya orang tua ya Allah rubah hatinya menuju ketaatan. Wis minum rokok, ketika ditanya kok ngerokok bareng Mas, kata ustadz hukumnya rokok makruh. Ayo wis makruh, wong tuanya meneng kok makruh. Makruh. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Masjid Al-Ghamamah ya. Ketika jenengan lihat Ka'bah ya, itu adalah tempat di mana jenengan mustajab berdoa ya. Lihat apa Ka'bah. Kalau lihat Ka'bah itu banyak berdoa, karena melihat Ka'bah itulah kita tempat di mana tempat yang mustajab. Tapi juga saya temukan ketika di depan Ka'bah boten berdoa, boten zikir gitu Pak, boten sholat, boten tawaf di pelataran Ka'bah. Tapi boten yang Indonesia, tapi main HP game, malah game online nih dia, gak nunggu waktu sholat ya. Semoga Allah beri hidayah ke dunia. Depan Ka'bah itu berdoa, jadi sempet-sempetnya apa? Main HP. Nek main HP ini boleh orderan ya salah nih mengarep Ka'bah, malah main game. Ikut yang Arab, bukan yang Indonesia, yang Indonesia gitu, ngerti loh. Kiswah Ka'bah malah penting banget jimat yang Indonesia. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga yang perlu jenengan perhatikan ya, amalan yang bisa jenengan andalkan ketika jenengan di masa yang sulit, di masa yang berat, adalah jenengan berdoa, bertawasul dengan amal soleh yang jenengan miliki ya. Bertawasul dalam amal soleh ini penting ya. Maka jangan remehkan suatu amal. Bisa jadi Allah selamatkan kita dari amal yang mungkin dianggap orang lain itu amal yang remeh, mungkin hanya tersenyum di hadapan saudaranya, tapi itu amal yang paling ikhlas. Sebagaimana seorang penzina yang beriman memberi minum seekor anjing, kemudian Allah mengatakan ghafarallah, Allah ampuni dosanya. Ini penting ya? Ini penting, ini amal soleh, amal soleh. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita memiliki
tabungan amal-amal kebaikan yang itu kita punyai hanya diri kita dengan Allah. Jangan sampai amal kita kok tiap hari kita posting malah ora ketemu yang kita simpen untuk Allah. Kerjaannya mau umroh ditulisi gundul lagi repot ibadah malah posting Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya tanya yang pembimbing itu sudah berapa kali Pak dengan haji? Saya sudah 5 kali Ustaz, haji sudah 5 kali. Nek umroh ora dihitung. Haji ini kemudian ping 5. Kalau setunggal jarang pernah haji ini ping 5. Niku tiap tahun disuruh berangkat untuk bimbing haji. Maka Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan, kita hendaknya bertawasul dengan bi'iktirafid dzunub, bertawasul dengan pengakuan dosa. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam perut ikan, seharusnya Nabi Yunus itu sampai nanti hari kiamat baru bisa keluar dari perut ikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, la kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus itu bukan orang yang selalu mengingat Allah, pasti Yunus itu ada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Ternyata Yunus alaihissalam Allah tolong karena beliau mengakui dosanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doa Nabi Yunus memuat 2 hal. Satu, memuat perkara tauhid, la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian beliau memuji Allah, Maha Suci Engkau, inni kuntu minadz dzalimin, ya Allah, aku termasuk orang yang berbuat dolim. Dan banyak kita dapati saudara kita yang ada yang berangkat ke tanah suci, mereka betul-betul mengkultuskan Jabar Rahmah. Banyak yang berdoa di Jabar Rahmah, banyak yang golek cucu di Jabar Rahmah. Padahal itu tidak ada amalannya kecuali ketika di hari Arafah. Karena Jabar Rahmah itu masuk bagian dari Arafah. Tapi kalau di luar Arafah tidak ada keutamaan Jabar Rahmah dengan tanah yang di Indonesia pun juga sama. Tapi ada yang mungkin bawa batu barang digawe akeh nanti. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta cucu di Jabar Rahmah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah, ini semua tidak ada tuntunannya. Jangan seperti dulu Paramita Rusadi nikah depan Ka'bah, kemudian setelah itu apa? Cerai. Kita iya. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang ujian yang luar biasa yang dihadapi oleh kaum muslimin, yaitu banyak yang melaksanakan khurafat. Karena hari ini usaha yang paling mudah itu adalah usaha yang berbau agama. Dodol kuburan kayak kotak insya Allah laris. Mimpi enten kuburan tulisi mawon wali nopo, insya Allah nih do ziarah juga. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah ujian yang ujian tawasul yang bisa kita gunakan ketika menghadapi masa sulit dalam hidup kita adalah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan apa? Mengakui kelemahan. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, sampai Allah mengatakan nikmal abdu Ayub, sebaik-baik hamba itu kan Ayub. Ketika Allah uji Ayub, karena Nabi Ayub itu semua anggota tubuhnya itu berpenyakit. Yang tidak kena penyakit cuma lisan dan hatinya. Dan penyakitnya itu berbau, sehingga masyarakat itu membuang beliau di tempat pembuangan sampah. Semua keluarganya meninggalkannya kecuali istrinya.
Hampir-hampir istrinya juga tidak sabar. Kemudian dalam kondisi yang sangat berat itu Nabi Ayub berdoa, ini masanya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku baru menghadapi ujian penyakit dan engkaulah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan dia mengakui kelemahan beliau, bertawasul dengan penyakit yang Allah alami, yang dialami oleh Nabi Ayub, Allah selamatkan, Allah sembuhkan Nabi Ayub. Nah, ini penting ya, bertawasul dengan kelemahan kita. Yang terakhir adalah bertawasul dengan iman. Dalilnya surat Ali Imran ayat 183. Allah berfirman, Rabbana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Kita di dalam diri kita ini ada dua pembisik dari setan dan pembisik dari malaikat. Robbana sami'na munadiya yunadi lil iman. Ya Allah, aku mendengar seruan di dalam diri kita, seruan tentang iman. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam kondisi watawafana ma'al abrar. Meninggal dalam kondisi bersama-sama orang yang berbuat kebaikan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, tawasul yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertawasul dengan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu tidak akan mampu memberikan manfaat dan madarat untuk orang lain. Karena untuk dirinya sendiri bisa selamat dari siksa neraka dan bisa masuk surga, itu pun juga belum pasti. Karena tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah tawasul yang menjadi perselisihan di kalangan ulama, adalah tawasul bijahin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertawasul dengan kedudukan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dipakai. Ada sebagian mengatakan hadisnya sahih bisa dipakai. Tapi intinya jangan sampai jenengan seperti kebanyakan masyarakat pada umumnya yang mereka menggunakan ibadah hanya untuk niat dunia. Pengen mobil Innova Redon disolawati, itu betul bu. Pengen umroh disolawati, pengen duwe omah nopo disolawati, pengen anaknya ketompo CPNS disolawati. Ini nasallahu wa iyyabillah. Ini solawatnya orang awam. Kenapa saya katakan ini solawatnya orang awam? Solawat itu ibadah. Kalau ibadah itu hanya untuk niat dunia, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Bisa jadi di dunia didapatkan, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Nabi berdoa dalam doa beliau, Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al dunya akbar hamina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini adalah puncak cita-cita kami. Wala balagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia juga menjadi puncak ya ilmu kami. Dan Nabi pernah berdoa, Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Maka mari Bapak Ibu, jangan sampai kita beribadah niatnya cuma untuk dunia. Kalau niatnya untuk akhirat, alhamdulillah, walaupun ada terbersit sedikit untuk dunia, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau niatnya cuma untuk dunia, dia bersolawat pada Nabi, niatnya akhirat, tapi dalam hatinya dia berkata, semoga dengan ini Allah berikan aku bonus dunia, nggak masalah. Tapi kalau niatnya cuma dunia, ya repot ya.
yang didapatkan cuma di dunia. Karena apa? Yang namanya ibadah itu syaratnya ikhlas. Jadi ikhlas. Yang kedua mutaba'atu rasul, ya. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung ada waktu 10 menit, ya, kami buka pertanyaan yang masih mengganjal, yang masih ingin didiskusikan, kami persilakan, monggo. Nggih. Nggih. Contohipun bisa pada guru, nggih. Nabi SAW itu gurunya para sahabat. Pernah suatu ketika Abu Hurairah itu ngeluh pada Nabi, ya Rasul, aku ini orang yang mudah hafal tapi mudah lupa. Maka saya minta doa. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, lepas sorbanmu. Nabi mendoakan apa yang didengar Abu Hurairah, dia tidak akan pernah lupa. Ini doa Nabi. Maka guru itu, satu dimintai doa, yang kedua dimintai berkah. Maka dengan apa kita tawasul dengan orang soleh? Bisa dengan orang yang dengan dapati orang alim, orang yang berilmu, orang yang taat pada Allah, atau mungkin orang yang biasa-biasa aja, tapi dia adalah orang yang dekat dengan Allah, mungkin karena kekurangan dia, ya, kefakirannya, tapi dia rajin beribadah, ya, rajin sholat, atau kepada orang tua kita. Nah, doa yang mustajab itu doa orang tua kepada anaknya, atau doa kepada orang yang musafir, atau orang yang terdolimi. Doa orang yang terdolimi itu juga doa yang mustajab. Jadi maka bapak ibu-ibu yang perlu kita perhatikan, kita minta doa kepada siapa? Ya minta doa kepada orang yang soleh. Perlu diingat Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu Imam Al-Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Saya tanya Bu, Ihya Ulumuddin itu artinya apa Bu? Ihya Ulumuddin artinya apa? Ihya Ulumuddin, kebangkitan ilmu agama. Ihya itu kan kehidupan, ya, hidup, kebangkitan ilmu agama. Kemudian Imam Ghazali itu lahir dalam kondisi ibunya sudah meninggal. Bapak beliau bukan seorang ulama. Bapak beliau hanya tukang yang buat kakian dengan kain gol. Tapi bapaknya Imam Ghazali itu adalah orang yang cinta dengan ulama, cinta dengan majelis ilmu seperti jenengan ini. Bukan orang alim, bukan ustadz, bukan kiai, tapi cinta dengan ilmu. Ketika bapaknya itu mau meninggal, bapaknya ini berpesan kepada temannya dia untuk merawat Imam Ghazali dan diberi uang. Ketika temannya ini merawat Imam Ghazali ketika bapaknya meninggal, cari ilmu, dikasih uang, suatu ketika udah habis uang. Maka dia bilang kepada Imam Ghazali, ya Ghazali, uang bapakmu udah nggak ada. Kalau engkau pengen bisa makan, bisa minum, bisa hidup, engkau sekolah di madrasah. Sekarang di pondok-pondok pesantren. Nah dulu sekolah itu nggak bayar, malah dikasih makan. Karena sekolah itu dulu domainnya negara. Sing membiayai negara. Maka Imam Ghazali itu masuk madrasah dengan niat dunia. Cuma bisa niatnya apa? Biar bisa makan, biar bisa hidup. Tapi ternyata, maka semoga ini terjadi pada diri kita. Semoga dulu mungkin niat kita dalam mencari ilmu, niat kita dalam beramal itu karena dunia. Semoga dengan berjalannya waktu Allah rubah niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Imam Ghazali, niatnya awal karena pengen bisa makan, tapi dengan panjangnya waktu itu Allah anugerahkan kepada Ghazali niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ingat ibu-ibu, Imam Ghazali mengarang Ihya Ulumuddin itu selama 10 tahun.
beliau itu izin kepada gubernur, ya waktu itu gubernur, untuk mana ke Mekah untuk haji. Karena beliau itu rektor sebuah madrasah, sekolah suatu universitas besar, ya. Universitas Nidomiyah, miliknya Nidom Al-Mulk, universitas besar. Imam Ghazali itu bajunya banyak, hartanya melimpah, tapi kehidupan beliau kering. Maka beliau izin haji, ternyata pulang haji beliau nggak pulang ke rumah. Beliau mampir ke Damaskus, ke negeri Syam, mampir di namanya Masjid Al-Umawi. Ada namanya Zawiyah Al-Ghazali. Di emperan Masjid Al-Umawi itu Imam Ghazali menulis Ihya Ulumuddin selama 8 tahun. Dia 8 tahun menghilang. 2 tahun kemudian beliau ke Baitul Maqdis merampungkan kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengasingkan diri dari dunia yang gelap, ya, gemerlap dengan kemapanan yang Allah beri dia. Dia hanya ingin mencari jati diri beliau. Dia hanya kepingin bagaimana niat saya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengajar dan yang lainnya untuk karena dunia. Maka Allah anugerahkan niat kepada beliau. 10 tahun beliau hilang, ya. Itulah Imam Ghazali. Ada satu lagi yang ditanyakan, 4 menit lagi, jam 11 lebih 10 bit. Enten mboten Bu? Nggih. Nggih. Salam. Tadi Pak. Nggih. Kita punya Nggih. Apa? Begini Pak. Jadi berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah ini berkah, berziyadatul khair. Jadi keberkahan itu bisa Allah berikan kepada seorang, dan seseorang itu ketika Allah beri keberkahan bisa mengefek kepada yang lain. Contohnya Ali bin Abi Thalib, Allah beri keberkahan kepada beliau, ya. Beliau bisa mengangkat pintu benteng apa? Pintu benteng Khaybar itu, ya, yang besar itu diangkat oleh beliau. Contohnya Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid meninggal, kudanya datang mengiringnya dan meneteskan air. Maka keberkahan seseorang itu bisa meluber pada yang lain. Masa katakan pada jenengan, kenapa kita minta berkah pada orang yang soleh? Karena keberkahan yang Allah berikan pada dia itu bisa meluber kepada kita. Karena berkah itu memang ziyadatul khair. Maka jadilah manusia yang barokah. Contoh yang terakhir adalah contoh Ubadah ibnu Somit. Ubadah ibnu Somit ini pernah dialog dengan Muawiyah dan Abu Hurairah. Waktu itu Muawiyah menjadi pemimpin tertinggi di negeri Syam. Ubadah ibnu Somit menjadi gubernur Palestina. Ubadah inilah orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau ketika main ke pasar Palestina, beliau menemukan orang Nasrani atau orang Yahudi menjual khamr, langsung beliau hancurkan. Ditegur oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, protes pada Muawiyah. Karena Muawiyah yang memberikan izin. Ini izin yang diberikan kepada Muawiyah kepada orang Yahudi dan Nasrani adalah menjual khamr kepada lingkungan mereka, pada orang sama mereka, bukan pada orang Muslim. Tapi karena Ubadah bin Somit ini jiwanya jiwa yang pengen amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak bisa menerima apa yang disampaikan Muawiyah. Kesepakatan Muawiyah dengan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir Al-Dhimmi, diperbolehkan untuk lingkungan mereka, karena di agama mereka itu halal. Maka Ubadah bin Somit pulang dari Palestina, pulang ke Madinah. Sampai ke Madinah, sholat subuh, bertemu dengan Umar. Karena Umar jadi pemimpin khalifah. Ditanya, ya Ubadah, kenapa engkau pulang? Aku berselisih dengan Muawiyah. Aku tidak cocok dengan Abu Hurairah. Kadang-kadang berteman yang sing betul cocok nih. Lo yakin ibu-ibu ini do cocok sedaya ya Bu?
Nah niku nggih padha-padha sahabat ya cocok bareng ya. Padahal sak besti ora cocok. Enggak usah sahabat. Kadang-kadang jenengan sama suami yang satu bantal aja kadang-kadang beda pendapat. Betul nih, jenengan beda-beda betul Bu, satu bantal itu. Kadang-kadang beda pendapat. Itu yang satu bantal, apalagi yang beda rumah ya, beda pemikiran. Enggak cocok itu wajar. Tapi yang enggak wajar itu adalah ketika ketidakcocokan itu menjadi sesuatu yang bisa mendolimi saudara kita. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran di soal Hijr, wa nazakna fi sudurihim ghillan ikhwanana fi sururin mutaqabbilin, ya. Nanti di surga itu Allah akan mencabut rasa ghil, rasa dengki, rasa iri, rasa dendam kepada saudara kita, dan mereka nanti akan berada di dipan-dipan yang saling berhadapan, ya. Sama muslim akan dihilangkan rasa ghil, rasa iri, rasa dengki, rasa dendam. Ketika Ubadah ibnu Somit ini ditanya oleh Umar dan menjawab saya nggak cocok dengan Muawiyah, tidak cocok dengan Abu Hurairah, maka Umar mengatakan irji ila makani, pulang ke tempat tugasmu di Palestina, karena tidak akan ada kebaikan di sebuah negeri tanpamu dan tanpa orang semisalmu. Maka Abu Ubadah ibnu Somit ini orang barokah. Maksudnya apa? Gara-gara dia bisa jadi Allah tidak mendatangkan bala, bencana, musibah, karena masih ada orang seperti beliau yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka perkataan Umar mengatakan tidak ada kebaikan di suatu negeri tanpamu dan tanpa orang seperti ibu. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini menjadi orang yang barokah, sehingga orang lain dan semua yang kita miliki akan menambah manfaat untuk diri kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan saya beristighfar pada Allah SWT. Akhiru da'wana qulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak ibu jamaah Rumah Jadul yang saya hormati, itulah tadi penyampaian dari beliau Bapak Ustadz Isa Abdullah, dan yang mana beliau habis pulang umroh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang tadi amalan penyelamat di puncak ujian, kita selalu bertolabu ilmi farihotun ala kuli muslimin wal muslimatin, dan juga tadi menyinggung masalah asmaul husna. Kita bisa dalam PR Quran surat berapa dan ayat berapa. Hadirin rahimahullah yang saya hormati, tim resepsionis dari Rumah Jadul yang dimuliakan dan selalu diberkahi, saya di sini sebagai pembawa acara. Para ingkang hormatan hadirin hadirat rahimakumullah, mbok bilih anggen kawula matur atur konten perintah kelindungi pendung galak gansuling kula tansah anyuwun rumentai samudra pangersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada